Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan pelajaran prakarya, yaitu di semester 2 kali ini kita akan membahas tentang kerajinan limbah lunak. Untuk pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama simak video tentang limbah lunak. Begitu banyak limbah yang ada di daerah kita semua ini yang bisa kita jadikan sebagai sarana prakarya atau bahan-bahan untuk kerajinan tangan. Salah satunya yaitu ada dari serabut kelapa. Itu adalah sebagai contoh limbah yang untuk dijadikan sebagai kerajinan tangan. Kemudian ada kaleng bekas yang bisa dijadikan untuk kerajinan tangan, dan kemudian ada limbah dari kulit jagung, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk kerajinan tangan, limbah kertas, limbah air, dan sebagainya. Setelah kalian melihat contoh-contoh limbah pada gambar tersebut, kemudian ungkapkan pendapat kalian tentang limbah di lingkungan sekitar kita yang tertera pada gambar yang tadi. Pertama, ungkapkan apakah kamu pernah memikirkannya, bagaimana pengolahan sampah tersebut agar menjadi bahan yang berguna. Kemudian, temukanlah gejala-gejala yang dapat terjadi apabila limbah-limbah tersebut dibiarkan begitu saja. Kemudian, apa tindakan kalian yang dapat diambil untuk mengatasi limbah-limbah tersebut agar menjadi barang yang sudah tidak terpakai lagi menjadi barang baru yang terpakai. Melalui berbagai penelitian. Penelitian yang telah dilakukan oleh masyarakat di berbagai instansi, kelompok, atau perguruan tinggi yang membuat proses pemisahan dan pengelolaan limbah secara baik. Contohnya, penelitian limbah cair yang telah menghasilkan biogas sebagai bahan baku. Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Limbah. Pada bab kali ini, yang akan kita bahas yaitu tentang prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari, maupun proses alam yang telah memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat. Dengan sampah dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat dapat merubah pemandangan menjadi tidak indah. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Berdasarkan wujudnya. Limbah dilihat dari fisiknya, terdiri dari limbah gas, yaitu merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya, dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida atau CO, dan sebagainya. Dan yang kedua, limbah cair. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Contohnya yaitu air cucian, air hujan, air rembesan AC, air sabun, dan air minyak goreng buangan, atau kita sebut minyak jelantah. Dan yang ketiga adalah limbah padat. Limbah padat merupakan limbah yang berupa padat. Contohnya, kotak bekas kemasan air minum, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas. Kemudian, pengelompokan limbah yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya, yang terdiri dari limbah pertanian. Limbah pertanian yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Yang kedua, limbah industri, yang merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. 3. Limbah pertambangan, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. Limbah domestik, yaitu merupakan limbah yang berasal dari limbah rumah tangga, limbah pasar, limbah restoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk lainnya.